fine. I say Sebenarnya kalau kita mau ngomong candi itu asli Indonesia atau tidak, ya kalau dari materialnya asli Indonesia, tapi konsep candi sendiri memang tidak berasal dari Indonesia. Termasuk di dalamnya fungsi candi sebagai tempat ibadah itu adalah kalau kita menarik garis lurus adalah pengaruh dari budaya India, di mana agama Hindu Buddha itu berasal. Jadi kalau kita ngomong asli Indonesia ya tidak sepenuhnya asli Indonesia gitu. Nah, akulturasi tentu ya memang itu bisa sebut akulturasi. Kalau kita mau melihat di mana, yang pertama bangunan Candi Buddha itu mungkin apa ya? Kalau kita mau melihatnya itu di situ bangunan-bangunan yang ada di Indonesia itu candi itu tidak murni Buddha sekali. Jadi tidak Buddha banget gitu loh. Buddha yang maksudnya tidak Buddha banget itu tidak menunjukkan ciri khas semuanya Buddha. Jadi yang agama Buddha itu kan stupa ya. Tetapi dia ada bagian-bagian yang menunjukkan itu juga bangunan-bangunan ciri-ciri bangunan candi di Indonesia, yaitu adanya kala. Kala tuh dia biasanya candi Hindu sih kalau di India ya. Candi Buddha itu saya belum tahu, tetapi jarang, biasanya hanya stupa kalau di India. Nah kalau di Indonesia itu candi Buddha dan Hindu itu yang membedakan hanya di stupanya dan di arcanya. Tetapi bangunan candinya, bentuknya itu hampir sama. Contohnya apa namanya kaki candi, di situ ada makara yang di bawah, kala yang di atas, itu selalu ada. Kemudian motif relief-relief hiasnya juga hampir mirip. Jadi kalau kita mau sebut akulturasinya bertahap, jadi ada percampuran Hindu Buddha. uh, Nilai sejarah, jadi nilai penting itu ada banyak. Kalau nilai kesejarahannya tentu Banyunibo itu sebagai bagian dari sejarah abad ke-8. Jadi di sana bangunan itu kan didirikan pada sekitar abad ke-8 pada masa kerajaan Mataram kuno. Jadi dia adalah bangunan Buddha, di mana menunjukkan bahwa pada masa itu masyarakat Buddha di Jawa, di Jawa waktu itu di sekitar Prambanan itu tentu sudah banyak, karena kita melihat bangunan-bangunan Buddha yang ada di sekitar Prambanan itu cukup banyak gitu. Jadi menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu pendukung masyarakat atau Buddhism yang ada di Jawa itu cukup kuat gitu. Dan ini merupakan bukti bahwa pada masa itu pun adanya sejarah bahwa ada dua agama yang hidup berdampingan, dalam arti pada masa yang sama mereka membangun bangunan suci Hindu dan Buddha. Jadi tidak ada Hindu semua, beda masanya, tidak. Itu mereka hampir bersamaan. Jadi menunjukkan sejarah agama dan bagaimana masyarakat pada masa itu hidup berdampingan dengan agama Hindu dan Buddha, dan mungkin juga agama setempat, penduduk setempat begitu. Kalau untuk pengunjung, memang Banyunibo itu belum sebanyak yang lain karena letaknya cukup jauh dari perumahan ya. Tetapi pengunjung yang ke sana biasanya adalah pengunjung yang benar-benar ingin belajar atau ingin menikmati bangunan bersejarah itu. Jadi mereka ingin mempunyai pengalaman experience. Rata-rata pengunjung yang di sana itu baik ya, tidak ada hal-hal yang negatif gitu. Dan penduduk di sana kebetulan Banyunibo itu letaknya memang agak jauh dari rumah penduduk, agak jauh ya. Kalau sudah ke sana kan dia agak jauh. Jadi respon penduduk di sana ya tentu saja baik, karena ketika ada yang berkunjung ke sana
tentu masyarakat di sekitar menerima manfaat ekonomi gitu. Jadi kita bisa lihat ketika kita bertanya mau ke Candi Banyunipo, masyarakat bisa menunjukkan dengan cepat gitu. Nah itu berarti bahwa mereka mendukung keberadaan Candi Banyunipo itu dan juga menjadikan itu sebagai bagian dari kebanggaan bahwa di daerah mereka memiliki bangunan bersejarah yang layak untuk dibanggakan. Mungkin interaksi yang dimaksud bagaimana mereka memandang candi itu ya. Jadi ya, jadi ketika mereka ke sana beberapa aktivitas kita sebut pemanfaatan ya. Jadi di kami itu ada namanya pemanfaatan, yaitu bagaimana situs tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Rata-rata masyarakat yang ke sana itu biasanya untuk pendidikan, untuk sosial. Sosial itu ada kegiatan bersepeda, aktivitas olahraga, kemudian pemotretan itu untuk pre-wedding, pemotretan keluarga, kegiatan-kegiatan kantor. Nah itu mereka sangat menikmati berada di sana karena pemandangannya kan indah ya. Jadi landscape atau apa ya tata lahannya di sana bagus dengan keberadaan bangunan itu, kawasannya itu bagus. Nah untuk anak-anak sendiri mereka banyak memanfaatkan yaitu untuk pendidikan. Mereka belajar di situ tentang bangunan bersejarah, tentang sejarah Banyunipo, juga untuk mereka melakukan penelitian tentang kesejarahan, tentang apa ya, macam-macam lah. Kalau penelitian kita bisa ambil mau penelitian itu ekonomi dan sebagainya bisa dilakukan. Dan juga biasanya untuk sebagai sumber ilmu pengetahuan, mereka biasanya melakukan misalnya syuting untuk pendidikan, untuk bagaimana mereka membuat sebuah tayangan tentang Candi Banyunipo, dan itu selalu hampir setiap minggu itu ada izin untuk melakukan pemanfaatan apapun di Candi Banyunipo. Untuk aturan yang diterapkan memang ada. Jadi misalnya pengunjung tentu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saya tidak merokok di area candi, tidak melakukan coret-coret di dalam candi, dan tidak merusak batu candi. Ini aturan bagi pengunjung. Lalu aturan bagi pemanfaat tentu saja ada beberapa. Ketika melakukan pemanfaatan harus melakukan izin dulu, lalu tidak boleh misalnya untuk penerbangan drone itu juga harus berizin harus diberikan izin secara khusus oleh Lanut atau Nafis NAF. Jadi NAF itu yang mengatur peraturan udara seperti itu. Lalu tidak boleh itu misalnya melakukan suatu pakaiannya harus sopan, begitu tentu iya untuk kegiatan pemanfaatan. Misalnya ketika membuat film ataupun video harus itu tidak bertentangan dengan cara, itu tidak boleh. Lalu tidak boleh meletakkan suatu peralatan di atas struktur batu atau di atas bangunan candi. Dan ada batasan-batasan tidak boleh misalnya dia merusak bangunan itu, alat-alat yang merusak tidak diperbolehkan. Dan mendirikan bangunan sementara pun tidak boleh jika itu untuk pemanfaatan. Contohnya ketika membuat film atau acara, terus mereka membuat tenda di dalam bangunan, itu tidak boleh, itu Mbak. Dampak itu ada dampak positif dan negatif ya Mbak. Dampak positif terutama ya bagi perekonomian warga sekitar yang pertama. Yang kedua, dampak positif adalah candi itu mempunyai publikasi atau terkenal, dan jadi masyarakat tahu. Dengan masyarakat tahu tentu mereka tertarik. Itu salah satu cara untuk melestarikan nilai kesejarahan, atau salah satu cara untuk masyarakat bisa melestarikan bahwa candi itu ada, baik
melalui dokumentasi atau sebagainya. Jadi masyarakat merasa, oh ini ada bangunan yang bangunan bersejarah yang harus kita apresiasi, kita lindungi supaya harus tetap ada. Lalu dampak positifnya tentu ada. Dampak positifnya misalnya tadi ada pengunjung yang sampah, itu dampak pertama ya. Walaupun itu belum karena tidak banyak. Tapi kalau banyak pengunjung itu dengan membawa sampah ke dalam bangunan itu juga berefek karena lingkungan candi itu kan kecil ya. Terus kemudian dengan sampah yang begitu banyak itu akan mengotori gitu, mengotori candi kalau yang datang banyak. Lalu pengunjung yang tidak tidak tadi melanggar aturan-aturan itu, bisa dia melakukan coret-coret, menggores gitu, merusakkan batu candi, misalnya dia naik-naik ke batu candi yang memang kondisinya rapuh, itu bisa terjadi, batu itu rusak, jadi bisa merusakkan bangunan candi. Lalu untuk masyarakat juga bisa terganggu, misalnya kalau kunjungan itu tidak, misalnya masyarakat yang berkunjung itu menggunakan misalnya kendaraan yang tidak semestinya gitu, atau melakukan yang tidak membuat nyaman penduduk sekitar, tentu tidak mentaati aturan yang ada, itu juga akan menimbulkan konflik di masyarakat. Oh, dengan pengunjung berwisata ke sana ternyata jalan menjadi rusak atau lingkungan tidak aman gitu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Kalau untuk ketertarikan belajar di Candi Banyunibol, IPS saya kurang tahu ya. Kalau tetapi banyak sekolah-sekolah yang istilahnya menjadikan itu sebagai lab untuk belajar. Jadi belajar apa saja di sana. Tidak hanya IPS saja, bisa jadi untuk belajar masalah lingkungan, untuk belajar masalah sejarah, untuk belajar seni. Seni juga bisa Mbak di sana. Untuk kimia, biologi. Kalau IPS lebih kepada mungkin lingkungan sosial juga, atau mungkin bagaimana tentang publikasi atau hubungan antara nilai-nilai, itu kan juga di IPS juga ya, nilai-nilai penting bangunan itu kan di IPS juga ada ya. Jadi bagaimana pelajar atau bangunan itu memberi nilai bagi ilmu pengetahuan, bagi kesejarahan, bagi masyarakat sosial, itu kan bagian dari IPS ya kalau saya tidak salah ya. Jadi kalau ilmu sosial itu kan lebih luas ya. Terus kemudian juga beberapa, tidak hanya IPS tapi beberapa penelitian tentang pemberdayaan masyarakat itu kan bagian dari IPS juga ya. Bagaimana masyarakat bisa mempunyai manfaat dari bangunan candi yang ada di sana dengan menggali tadi misalnya kayak relief yang ada di sana dijadikan nilai ekonomi, relief yang ada di sana dijadikan simbol-simbol yang bisa dipakai untuk mempererat misalnya suatu bahwa candi, oh desa ini mempunyai simbol, misalnya di sana ada tanaman apa gitu yang khas, ternyata di candi itu ada gitu loh. Nah itu kan menjadi kebanggaan juga masyarakat sana. Terus tanaman yang menjadi ciri khas Indonesia atau ciri khas tidak hanya tanaman, misalnya binatang misalnya ada relief burung kakak tua gitu. Nah burung kakak tua ini ternyata adalah burung yang ada di Indonesia dan dia mempunyai nilai kalau kita sebut misalnya sebagai icon dari misalnya mana, misalnya kayak kalau ayam bekisar itu dari mana. Nah mungkin bisa mengambil dari itu, jadi tidak hanya tentang bangunannya tapi bagian-bagian dari yang ada di sana bisa diambil untuk pembelajaran. Ya, saya tadi sudah sebutkan ya, salah satu yang berdampak itu kerusakannya itu kalau saya melihatnya lebih ke arah lingkungan, Mbak. Jadi bagaimana lingkungan itu kemudian karena tempat wisata, lalu masyarakat berlomba-lomba
untuk memanfaatkannya tanpa melihat, misalnya daya dukung tanahnya bagaimana, airnya bagaimana, kemudian pembuangan sampahnya bagaimana. Jadi bagaimana lebih kepada manajemen kepariwisataannya, bagaimana supaya kan yang dipertahankan itu tidak hanya candinya, yang kerusakannya itu tidak hanya di bangunan candinya, tetapi juga di lingkungan sekitarnya. Bagaimana pariwisata itu tetap bisa melakukan pariwisata tetap jalan, tetapi lingkungan yang ada di sekitar candi itu tetap jalan. Kalau untuk masuk di dalam candi, tentu saja kita sudah melakukan pencegahan-pencegahan dengan melakukan penjagaan untuk misalnya jika ada yang melakukan tindakan coret-coret atau vandalisme, kemudian pencurian. Bisa juga kan terjadi pengunjung datang niatnya untuk mencuri misalnya. Nah, itu sudah kita antisipasi dengan adanya petugas keamanan di sana. Tapi kemudian jika kotor kita antisipasi dengan petugas kebersihan. Tetapi memang ada beberapa kotor yang atau kerusakan misalnya untuk ibadah, ya, ada pemasangan dupa. Nah, itu kan bisa kalau misalnya dipasang dupa itu dalam jumlah yang banyak, itu tentu akan berefek kepada candi itu menjadi batunya menjadi hitam, dan itu kan berefek ke ke candi dan lingkungannya.